Let's talk about the previous Prime Minister of the occupation and his horrible ending. His name is Ariel Sharon. Born in 1928, he's a very well-known war criminal. He took part in several massacres, including the 1953 massacre. He was found personally responsible for the Sabra and Shatila massacres of Palestinian refugees. Please Google it. He was also known as the Butcher of Beirut. He was forced to quit as a defense minister in 1982, and he was elected prime minister in 2001. So in 2006, he had a massive stroke that put him in a coma for 8 years. Doctors said that he was in a state of minimal consciousness, as he can feel pain and can hear those around him without responding to them. In 2014, his skin started to rot as well as his intestines, and his intestine removed one by one without him being sedated until he died. Ambulans yang membawa jenazah tubuh mantan Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon, Sabtu sore waktu setempat meninggalkan rumah sakit Tel Hashomer di Tel Aviv. Ariel Sharon meninggal dunia di usianya yang ke-85 tahun Sabtu pagi waktu setempat. Mantan negarawan Israel ini rencananya akan dimakamkan di samping istrinya Lily di peternakan keluarga Sharon di Hafat Sigmim, Israel Selatan. Pribadinya dikagumi sekaligus dibenci karena eksploitasi medan perang dan ambisinya untuk membentuk kembali Timur Tengah. Ariel Sharon meninggal setelah 8 tahun dalam keadaan koma akibat menderita stroke pada tahun 2006. Posisinya sebagai Perdana Menteri kemudian digantikan Ehud Olmert. Mantan Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon, terkenal bertangan besi dan kejam terhadap rakyat Palestina saat berkuasa. Namun nasibnya berakhir tragis dengan terserang stroke koma 8 tahun dan tewas membusuk di rumah sakit. Ia meninggal saat berusia 85 tahun setelah mengalami koma sejak 2006. Saat stroke membuat ia lumpuh di puncak kekuasaan politiknya. Ariel Sharon telah meninggal dunia pada 11 Januari 2014. Pejabat di rumah sakit mengumumkan sepekan sebelumnya bahwa kesehatan Sharon telah memburuk tajam dan dia berada dalam kondisi serius, didampingi keluarganya di samping tempat tidurnya. Ia dianggap dalam kondisi kesadaran yang minim, dengan kondisi medis yang naik turun, dan komunikasi nonverbal yang minim. Pemakaman kenegaraan dilakukan di peternakan keluarga Sharon di Gurun Negev di Israel Selatan. Sharon pertama kali mengalami stroke ringan pada Desember 2005 dan diberi pengencer darah sebelum mengalami pendarahan otak parah pada 4 Januari 2006. Setelah menghabiskan berbulan-bulan di rumah sakit Yerusalem, tempat awalnya dirawat, Sharon dipindahkan ke fasilitas perawatan jangka panjang di rumah sakit Tel Hashomer. Ia dibawa pulang sebentar pada satu titik, tetapi kemudian kembali ke rumah sakit lagi. Dari situlah kemudian ia tinggal tetap di rumah sakit. Sharon pun menjalani operasi untuk menyuplai kebutuhan tubuhnya. Penderitaan Sharon dimulai saat ia melakukan pembedahan akibat luka membusuk. Operasi dilakukan oleh dokter untuk menyambung bagian ususnya yang telah terinfeksi dan membusuk. Tujuan dari operasi ini adalah mencegah infeksi penyebaran ke bagian tubuhnya yang lain. Namun penyumbatan justru terjadi di otaknya yang menyebabkan kerusakan di sekujur tubuh, bahkan hingga mengalami pembusukan. Namun ia masih hidup. Namun selama koma, organ-organ tubuhnya berangsur rusak dan membusuk hingga tak berfungsi sama sekali. Segala peralatan canggih yang dipasang di tubuhnya selama 8 tahun pun tidak mampu menolak saat ia dijemput kematiannya. Kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdul Sattar. Siapa namanya? Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdul Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdul Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukkannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT?
Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar. Kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor. Lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Sampai DPR RI, bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi ke sana. Saya tidak setuju anak UIR tiba-tiba besok pergi ke sana. 2 hari setelah itu keluar koran New York Times. 3 anak UIR pingsan karena tak makan lontong sayur. Sharon adalah salah satu tokoh Israel yang paling ikonik dan kontroversial. Sebagai salah satu jenderal Israel yang paling terkenal, ia dikenal karena taktiknya yang nekat dan terkadang menolak mematuhi perintah atasan. Sebagai seorang politisi, ia dikenal sebagai bulldozer, pria yang menghina para pengkritiknya saat mampu menyelesaikan sesuatu. Sebagai tokoh garis keras yang menonjol selama beberapa dekade, ia terpilih sebagai Perdana Menteri Israel pada tahun 2001. Pada pertengahan 2005, ia mengarahkan penarikan pasukan Israel dan pemukiman Yahudi dari jalur Gaza. Pada saat yang sama, Sharon mendorong puluhan ribu warga Israel pindah ke permukiman Yahudi di tepi barat. Ia kemudian meninggalkan partai Likud garis kerasnya dan mendirikan Partai Kadima yang berhaluan tengah. Ia sedang dalam perjalanan menuju pemilu ulang. Ketika dalam perjalanan menuju pemilu ulang yang dianggapnya mudah, ia menderita stroke, tepatnya pada Januari 2006. Wakilnya, Ehud Olmert, mengambil alih dan terpilih sebagai Perdana Menteri beberapa bulan kemudian. Sharon dikenal sebagai manusia yang rasis dan kejam di daerah Timur Tengah. Bukan tanpa alasan predikat itu melekat pada dirinya. Sharon dituding sebagai aktor yang berada di balik serangkaian pembunuhan massal. Kisah pasang surut kehidupan Ariel Sharon banyak diungkap berbagai catatan. Aksi sadis yang dilakukan Sharon ini dimulai saat ia menembaki penduduk Palestina di Gibeah. Akibat aksi brutal di tahun 1953 ini, sebanyak 69 orang tewas. Ia pun mengecam kebrutalan pemerintah Sharon. Nama Sharon tentunya sangat membekas di benak warga Palestina. Khalil Al-Hayya, yang merupakan pemimpin Hamas di jalur Gaza, bahkan menyebutnya sebagai penyebab kehancuran beberapa generasi di Palestina. Khalil juga mengatakan, masyarakat Palestina mengingat Sharon sebagai pembunuh, penghancur, dan penyebab penderitaan beberapa generasi di Palestina. Bahkan, akibat pembantaian tahun 1982 pada pengungsi Lebanon, menyebabkan Sharon mendapatkan julukan jagal di Beirut oleh jutaan manusia.